Hmm, Baiklah Pak, sama Ibu, untuk pendampingan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat visi misi yang baik. Saya share screen dulu. Sudah terlihat Pak ya, Bu Sisrika? Sudah Pak. Sudah, oke. Baiklah, ini adalah visi misi dari pemerintahan saat ini, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Alasannya kenapa visinya seperti ini, mengambil gotong royong, karena salah satunya adalah koperasi merupakan, keinginan beliau itu adalah koperasi merupakan pendengaran. Oke. Koperasi itu adalah tempat wadah masyarakat untuk meningkatkan ekonominya secara gotong royong di situ. Di sini kita lihat terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Berarti yang pertama kita harus ambil dulu terwujudnya, berarti ada kata-kata terwujudnya. Di dalam pembuatan visi misi, itu kita harus melihat rencana strategis yang diambil oleh para pemimpin kita. Yang pertama, kita harus melihat rencana strategis dari presiden dulu. Rencana strategis dari presiden dulu, baru nanti kita turunkan lagi rencana strategis dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Setelah kita mendapatkan rencana strategis dari Koperasi dan UMKM, kita turunkan lagi rencana atau kita lihat rencana strategis dari gubernur kita gitu Bu, gubernur kita. Artinya di situ kita lihat rencana strategis dari gubernur khususnya bidang perkoperasian. Selanjutnya adalah turun lagi kepada kabupaten. Kabupaten yang ada khususnya bidang perkoperasian di situ. Jadi ada 5 dari presiden, dari Kementerian Koperasi, selanjutnya adalah dari gubernur, 4 ya, 4 ya apa bukan 5 ya. Dan yang terakhir adalah dari bupati atau wali kota. Wali kota setempat katanya. Wali kota atau bupati setempat. Yang ini tadi adalah visi dan misi dari presiden kita. Sedangkan visi dari kementerian adalah terwujudnya, karena di sini ada terwujudnya Bu ya. Ya Pak Nadirman. Ada terwujudnya. Jadi ini kan juga terwujudnya. Kalau ini larinya ke negara, nanti akan saya share Pak ya ininya Pak di grup. Ya, siap. Di sini ada 2 Pak. Selain yang ini, kita juga akan membahas namanya standar mutu koperasi Pak. Namanya Pak. Ya. Itu. Setelah visi misi dari presiden, kita turunkan kepada visi dan misi dari kementerian ini. Karena di atas ada namanya terwujudnya, lalu ada kata-kata gotong royongnya, maka diambil oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Yaitu di sini terwujudnya koperasi modern dan UMKM naik kelas. Kalau di Jawa Barat itu namanya Jabar Juara Pak namanya Pak. UMKM Jabar Juara. Kalau di Jawa Barat. Mungkin di Padang beda lagi Pak ya. Apa misalkan namanya UMKM naik kelas apa gitu itunya. Di sini kita harus bawahi bahwa ada terwujudnya koperasi modern. Yang pertama adalah koperasi modern. Kedua, UMKM naik kelas. Yang selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong. Berarti ada
4 yang harus kita garis bawahi. Yang pertama terwujudnya, yang kedua adalah koperasi modern, yang ketiga UMKM naik kelas, yang terakhir adalah gotong royong. Di sini visinya, visi dari Kementerian Koperasi, yaitu karena pertama tadi adalah koperasi modern, maka di sini misinya adalah modernisasi koperasi. Iya. Itu Gakom salah satunya termasuk dalam program modernisasi koperasi ini. Yang kedua, melahirkan entrepreneur baru. Jadi koperasi sebagai salah satu entrepreneur baru. Baik, artinya di sini koperasi itu harus ada yang meneruskan, jangan sampai yang pendahulunya misalkan sudah tidak mampu, tapi tidak ada yang menggantikan. Kaderisasi, Pak ya. Ya betul, kaderisasi. Yang ketiga, integrasi UMKM. Jadi gini Pak, koperasi itu jangan hanya sebatas, misalkan begini, koperasi itu misalkan koperasi UMKM, hanya sebatas menerima produk dari UMKM, padahal koperasi itu bisa dilakukan dengan usaha apapun. Jadi kita integrasikan, artinya di sini badan hukum kita koperasi, tapi UMKM kita bermain di dalamnya UMKM juga. Contohnya misalkan koperasi mengundang kepada masyarakat untuk pembuatan NIB, gitu. NIB khusus UMKM. Nah itu salah satu dari integrasi koperasi kepada UMKM. Karena apa? Kalau hanya UMKM saja itu terkadang agak sulit, itunya Pak. Karena sekarang itu adalah adanya ini nih Pak, adanya nilai jaringan internasional Pak, namanya Pak. Adanya nilai jaringan internasional. Jadi dengan adanya modernisasi koperasi tadi, diharapkan koperasi itu dapat tumbuh bahkan berkembang sampai dengan luar negeri, bukan hanya sebatas di Indonesia saja, tapi ke luar negeri juga. Gitu. Yang keempat adalah scaling up UMKM, artinya di sini peningkatan UMKM. Kalau ini kita tidak ini Pak ya, tidak bisa lari ke sini kita sebenarnya. Atau koperasi juga bisa Pak, lari ke sini bisa, tetapi kita harus hampir sama dengan entrepreneur baru tadi atau kaderisasi tadi, tapi ini berbentuknya UMKM yang kita naik kelaskan, nah, gitunya, atau kita modernisasi juga, gitunya UMKM-nya. Gitu. Jadi di sini Pak, dalam visi misi kita harus ada namanya tahun. Yang pertama itu tahun. Untuk apa? Penentuan tahun ini gunanya untuk mengukur dari visi misi tersebut. Kalau misalkan visi misinya tidak ada tahun atau bahkan visi misinya itu dibuat sekali untuk seumur hidup, nah itu berarti tidak dapat diukur gitu Pak. Jadi koperasi itu visi misinya harus dapat diukur. Dengan cara apa? Dengan cara kita menentukan tahunnya dulu, gitu Pak. Kalau visi misi dari visi dari Gakom sendiri apa itu Pak ya? Kalau yang dibuat kemarin ya Pak ya. Betul. Kita kan ini Pak, kita masih ini menjadi koperasi yang kuat. Oh ya. Ya kan itu. Dan dalam peningkatan pendapatan anggota dan berperan dalam dalam ekonomi global kan itu Pak. Cuma kan gitu. ini Pak, kalau sekarang kan kita melihat memang kayak gini, mungkin Pak sebentar Pak ya. Boleh Pak. Pak. Di Gambir ini
memang kan ini yang pertama yang dimodernisasi memang sedang kita ini. Karena kita yang ini kan untuk yang nomor 3 itu kan. Betul. Kita dalam global dan kita nanti pun ya tujuan kita itu untuk ekspor langsung, Pak. Oke, betul, Pak. Kan itu. Oke, berarti mungkin diubah nanti, Pak. Setelah ini baru kita rumuskan lagi kan itu. Boleh, itu Pak, kan, boleh, Pak. Itu boleh, kan waktu pembentukan dulu. Boleh, Pak. Ya. Dan satu lagi, Pak ya. RAT itu boleh dilaksanakan kapanpun, tidak harus menunggu satu tahun. Ya, Pak. Pergantian visi misi boleh dilakukan kapanpun, asal di rapat anggota. Ditentukannya di rapat anggota. Gitu. Ya. Ya, jadi gitu, Pak. Jadi jangan sampai kita sudah pengen ganti visi misi, nunggu rapat anggota tahunan dulu gitu. Padahal rapat anggota itu nggak perlu, tidak membutuhkan pas akhir tahun atau awal tahun, tidak seperti itu. Iya. Rapat anggota atau RAT, Pak ya? Betul, RAT itu sebenarnya, Pak, tidak harus dilakukan harus tahun sekali enggak, tapi ada namanya rapat-rapat sebelumnya gitu, Pak. Kalau RAT itu final nanti kita, final. Jadi finalnya ya kita visi misinya baru atau apa itu sudah disebutkan di sana semua nantinya. Jadi tidak ada perdebatan lagi. Nanti kalau kita pas RAT setahun sekali, tidak pernah rapat anggota lagi, yang terjadi nanti ribut gitu. Iya, Pak ya. Betul. Jadi untuk mengganti visi misi atau mengubah beberapa kata, ya kita harus lakukan dengan rapat anggota, ya, Pak. Rapat anggota. Gitu. Ya. Jadi nanti kita beradu argumen itu, Pak, di rapat anggota itu, Pak. Iya, siap. Gitu. Jadi rapat anggotanya, Pak, kalau untuk pembuatan visi misi itu bukan keseluruhan tapi pengurus dulu, Pak. Iya, pengurus saja itunya. Ini. Jadi di situ. Jadi kita harus garis bawahi di sini ada terwujudnya turunan terus menerus gitu, Pak. Itu. Jadi kita bisa mengukur. Dan satu lagi tadi, Pak, jangan lupa tahun. Misalkan ukuran ya. Ya, visi misi tahun misalkan 2022 sampai 2025 gitu, Pak. Nah, nanti ketika 2025 kita evaluasi apakah visi misi ini masih bisa dilanjutkan atau sudah harus diganti gitu itunya. Jadi ketahuan kita. Jangan sampai kan banyak koperasi sekarang itu, Pak ya, bukan hampir semua kalau nggak salah, Pak, hampir semua di Indonesia itu koperasi visinya sama misinya dibuat sekali seumur hidup. Gitu. Gitu. Jadi supaya kita bisa mengukur ini, Pak. Karena di kementerian juga, Pak, diukur dia, Pak. Ya karena kan ini, Pak, biasanya kan visi misi itu visi misi pengurus sebenarnya, Pak, bukan yang disampaikan ke anggota gitu. Nah, itu, Pak. Jadi nanti ke anggota juga. Iya. Nah, itu. Jadi nanti ada perwakilan anggota nanti, Pak. Pengurus dulu, ada perwakilan anggota nanti gitu. Gitu. Ya. Oke, gitu, Pak. Paham, Pak ya? Bisa disimak, Pak ya? Ya, siap, lanjut, Pak. Oke, nanti saya share, Pak, di grup, Pak, nanti, Pak. Nanti ini di-share ya bahannya, Pak ya. Betul, nanti saya share, Pak. Ya. Nah, sama ini saya juga minta itunya, Pak ya, profil sama visi misi. Gakom, Pak ya? Nanti siap ini, Pak. Tadi saya lupa ini, Pak. Oke, Pak. Ya, nanti saya tunggu, Pak ya. Kita lanjut, Pak ya. Ya. Di sini, Pak, ada namanya, ini kayaknya gelap banget, Pak ya. Memang ini saya ambil dari kementerian langsung ini, Pak. Iya. Oh, jadi memang agak gelap banget ininya. Itu. Nanti kalau misalkan Bapak kurang jelas, nanti saya share, Pak, ini, Pak. Ini, Pak. Iya, Pak ya. Nanti untuk videonya akan saya share di YouTube. Nanti Bapak bisa lihat di YouTube nanti, Pak. Oke, siap. Saya kasih linknya nanti, Pak. Ya. Oke, Pak, saya bacakan dulu, Pak ya. Jadi di sini, Pak, sasaran dari Kementerian Koperasi ini, Pak, yang pertama meningkatkan rasio kewirausahaan nasional. Kita tidak yang kita inikan adalah yang ada bentuk koperasinya. Yang pertama yang di sini kontribusi koperasi terhadap PDB. Itu. Jadi harus benar-benar ini, Pak ya. Itunya harus ada namanya apa?
Kontribusi Oh iya, koperasi. kontribusi koperasi. Karena saat ini yang memang kontribusi yang paling besar itu dari UMKM, bukan koperasinya. Padahal koperasi kalau saya pernah mengusulkan dulu kepada pemerintah khususnya di Sukabumi, Pak ya. Saya pernah mengusulkan itu adalah koperasi UMKM dulu. Oh. Ketika saya ngomong 2021 akhir dibuat dengan mereka, Pak. Gitu. Makanya kemarin sempat diminta, saya tolak dulu lah, belum masih banyak yang lainnya. Iya. Ini jadi kontribusi koperasi intinya Pak itu Pak. Nah, kalau Gakom sendiri itu geraknya di bidang gambir Pak atau gimana itu Pak? Kita memang di khusus Gambir Pak, spesifik di Gambir Gambir. Pak ya. Ya. Oh, oke Pak ya. Nanti kan ini juga Pak, kita kan waktu itu nanti mungkin mau nanya juga udah Pak tentang ini pajak penjualan itu kan PPN. Oh gitu. Ya itu kan itu gimana nanti ini ya kan itu. Ya nanti gini Pak, Ya. nanti ini kan memang ada teman saya yang khusus bukan bermain ya, dosen dari pajak Pak ya, dosen dari pajak. Iya. Nanti sekali-sekali saya akan suruh yang mendamping beliau Pak. Untuk PPN-nya bagaimana itunya? Ya PPN dan PPH-nya kan itu Pak kan itu. Betul. Nanti saya suruh beliau mendampingi juga. Dan sekarang itu kan barang kita kan barang ekspor nih Pak kan itu yang kita. Tapi kan kita harus unjur ke off-taker kan itu. Betul Pak, betul. Iya. Ini Pak ya, yang kedua itu jumlah koperasi modern. Ya tadi itu kita bahas yang tadi Pak ya. Saat ini koperasi modern belum ada, capaiannya adalah 500 sampai tahun 2024. Tapi sekarang sudah mulai. Salah satunya adalah Gakom ini. Ya siap Pak. Nah itu. Jadi kalau peningkatan pendapatan anggota itu sebenarnya tidak usah dicantumkan, tapi Pak di misinya Pak kita cantumkan Pak, jangan divisi. Di misinya, divisinya secara gambaran besar dari visinya itu Pak gitu Pak. Nanti. Gambaran besar aja Pak ya. Ya gambaran besar saja. Kalau yang misinya cantumkan misalkan meningkatkan pendapatan anggota boleh gitu Pak. Itunya salah satu untuk capaiannya. Dengan cara apa nih misalkan memberdayakan anggota sebagai apa gitu itunya Pak. Ya. Selanjutnya Pak, ini yang UMKM, kontribusi PDB sektor koperasi ini Pak masih jauh banget, masih jauh sekali ini karena UMKM sendiri sudah 33%. Di sini kita baru 5% bicaranya ini Pak. Dan ini bukan koperasi produsen yang menyumbang. Ini masih koperasi simpan pinjam. Kalau saya tidak setuju simpan pinjam gitu. Kalau saya pribadi tidak setuju. Apa Pak yang tuntas? Iya, ini simpan pinjam. Jadi nanti mudah-mudahan setelah kita perbaiki dikit-dikit ya, kita menyumbang juga di sini gitu Pak. Harapan kita seperti itu, harapan kita. Iya. Ya. Nah, selanjutnya Pak, yang di sini ada namanya kenaikan persentase dari total nilai ekspor UMKM. Kalau kita bisa bergabung, UMKM itu kita gabungkan ke dalam koperasi, atau misalkan koperasi kita itu bergeraknya bukan hanya di satu bidang saja, UMKM kita bisa tarik yang pertama, misalkan produknya kita ambil gitu Pak, produknya. Kita pasarkan produknya. Itu bisa itu Pak, untuk beberapa kegiatan. Nah itu. Di sini yang terakhir itu adalah jumlah koperasi modal baru dan modern. Jadi bertambahnya jumlah koperasi di sini itu. Ini capaian dari kementerian, dari rencana strategisnya. Selanjutnya ini tidak sama dengan isi yang tadi. Nah ini Pak ada satu lagi. Adalah program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Yang kata Pak Nadirman kemarin adalah kelembagaan Pak ya, kelembagaan kemarin. Ya salah satunya dengan pendampingan ini adalah untuk
meningkatkan kelembagaan koperasi ini, kualitasnya. Gitu. Nanti dengan kita terbentuknya visi misi, terus analisis SWOT yang kita bentuk, gitu Pak. Nah, itu. Kalau ini Pak, kalau stakeholdernya, kira-kira dari mana saja itu Pak? Yang pertama memang petani Pak ya. Petani Pak ya. Petani yang itu petani langsung produksi gambir kan itu. Oh iya betul. Yang kan kita tumbuhkan nanti kan produk turunan dari ini Pak. Sekarang kan kita masih ini satu macam aja gambir kan. Oh betul betul Pak betul. Sebenarnya gambir ini ada bisa dibuat teh gitu Pak. Oh iya betul betul Pak. Dan kemudian ada pemisahannya nanti ada antara katechin dan tanin. Oh iya Pak. Tanin ini kan bisa untuk tinta sebenarnya kabarnya Pak. Untuk oh gitu Pak ya. Kulit kan itu. Nah, oh iya, betul Pak. Ya, makanya kan di koperasi kita nanti mau jadi turunan dari gambir ini banyak yang bisa kita buat sebenarnya kan itu. Oh iya. Yang akan kita tumbuhkan ke depan. Bisa dibuat produk-produk UMKM yang lain Pak ya, berarti Pak ya. Permen dari gambir kan itu Pak. Betul betul Pak. Sama seperti yang di ini Pak ya, apa namanya? Saya pernah dulu berkunjung ke sana itu. Dia koperasi susu Pak ya, susu sapi. Iya ya. Yang di mana saya lupa lagi itu. Jadi dengan adanya koperasi di situ, masyarakatnya semua itu diberdayakan Pak. Iya iya. Ya. Susu yang bagusnya diminta oleh ya macam yogurt, terus tuh macam yang banyak Pak ya yang sudah terkenal. Iya ya. Itu diminta itu, lalu yang tidak terserap oleh perusahaan-perusahaan itu dibuat permen sama mereka, permen susu, terus itu makanan-makanan dari susu gitu itu Pak itunya. Iya betul. Ya. Nah, sebenarnya Pak kalau ini kan ya ini Pak yang mahal itu kan katechin kalau digambir kan. Oh iya Pak. Ini bisa juga kan untuk ini untuk batik Pak, sebenarnya kan bisa juga itu. Untuk yang jadi tinta batik itu Pak. Oh iya betul Pak. Yang akan ya bagaimana nanti kan yang penting nanti kita bisa memisahkan antara katechin dan tanin kan itu Pak. Oh betul Pak betul. Makanya kan ya makanya kita koperasi kita baru ya itu lah. Mudah-mudahan dengan ada penampingan ini jelas apa yang kita buat ke depan. Nah, terutama dalam membentuk renstranya nanti Pak kan itu. Betul Pak. Harus ada rencana strategis kita Pak nanti Pak. Iya Pak ya. Jadi rencana strategis kita itu apa? Jadi kita ukur gitu Pak. Iya, mana saja Pak. Yang belum nyampe kita lanjutkan lagi gitu. Iya. Yang belum nyampe, yang sudah nyampe ya diganti gitu itunya. Iya. Selain dari petani apa saja tuh Pak? Kalau dari luar ada nggak kira-kira Pak dari luar koperasi Pak? Ya, petani mungkin yang pedagangnya mungkin Pak yang pedagang itu Pak ya, pedagang gambir lah ya Pak ya. Ya emang ya kalau yang lain ada juga kalau mungkin memang daerah ini Pak pertanian. Oh gitu Pak ya. Kecamatan kita itu adalah karena kan ini Pak daerah kita itu kan di Indonesia itu di Sumbar gambir kan. Kalau di Sumbar itu hanya 2 kabupaten, pesisir selatan dan 50 kota. Dan 50 kota itu memang di daerah kita ini pusatnya kan itu. Oh gitu Pak ya. Nanti akan kita coba mix kalau ada maunya Pak, kalau saya lihat itu dengan peternakan kan itu untuk pupuknya kan itu. Bisa Pak. Ya, pupuknya kan supaya nanti kan gambirnya kan juga butuh pupuk. Nah, bagaimana kita peternakan nanti kan itu. Oh iya betul Pak. Ya tetap subur ke gambir ini kan itu Pak. Kedepannya kan itu rencana kita kan itu. Oke Pak ya. Iya berarti ya bagus sekali Pak, ide-idenya bagus sekali. Sudah sangat idenya sudah sangat ke depan sekali gitu Pak. Ya, cuma kalau kita orang desa ini Pak ya mungkin idenya tapi kalau memang syukur sekarang udah ada penampingan dengan Bapak kan. Nah, kan itu bisa kita wujudkan kan itu. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Selama ini kan kita jalannya tuh kurang nampak kan itu. Oh iya, ya Pak betul. Ya nanti coba kita dikit-dikit lah Pak ya. Ya jangan sekaligus, kalau sekaligus nanti bingung ngerjain yang mana gitu Pak. Ya, karena bingung jadi enggak jalan satupun ya Pak. Betul, betul. Ya Pak, ini Pak ada namanya Renstra dari kalau di sini kan ada kabupaten kita Pak ya, Kabupaten Sukabumi di sini Pak ya. Ya intinya sama saja Pak.
koperasi itu berkinerja baik gitu Pak, intinya Pak. Sama saja rata-rata koperasi di Indonesia itu atau gubernur menetapkan itu adalah koperasi itu berkinerja yang baik gitu. Gitu. Jadi ya mumpung baru, jangan sampai kita terkontaminasi sama yang jelek-jeleknya gitu. Nah, itulah Pak sekarang masalahnya Pak, kan ya namanya koperasi itu kan ya KUD kata orang kan itu. Iya. Ya, itu makanya kita buat namanya kan itu Pak, Gakom gitu kan, yang kita munculkan Gakomnya, koperasinya kan badan hukumnya kan itu. Betul, Ya, betul karena Pak. agak alergi juga Pak sekarang kan itu. Mungkin kalau di Sukabumi gimana Pak itu? Yang bagus ada sih, cuma yang jelek banyak juga kan itu. Kalau di Sukabumi itu Pak, banyak koperasi simpan pinjam Pak. Oh ya. Kalau di sini sebutnya Mang Emok Pak, itunya kalau di sini sebutannya. Kalau Sebutan BMT untuk koperasi itu. Kalau BMT banyak juga Pak Sukabumi Pak. BMT baru beberapa Pak BMT. Memang ada yang sudah besar BMT. Oh ya. Di sini. Itu untuk salah satu untuk mengatasi yang iya itu yang rentenir tadi Pak ya, itunya. Koperasi rentenir itunya. Bank 46 ya Pak. Betul. 46 ya. Betul, betul. Ya Pak, itu Pak. Iya. Jadi ini Pak, itu Pak. Jadi seperti ini Pak. Nah, satu lagi Pak, setelah selesai visi misi ini, ya. Oke, kita share lagi yang satunya lagi. Kita masukkan ke sini Pak, namanya Pak. Standar mutu atau standar mutu koperasi, atau di sini namanya sistem penjamin mutu internal koperasi ini Pak namanya Pak. Visi, misi, tujuan kita apa, dan sasarannya apa saja. Iya. Ini logo koperasinya, di sini nama koperasinya, lalu kita harus masukkan ini semua nih Pak. Emailnya apa, Instagramnya apa, teleponnya apa, Facebook apa, Twitter apa. Nanti ketika ada pemeriksaan, sudah ada data-datanya. Iya. Lalu kita baru bisa masukkan sini Pak, nih Pak namanya Pak. Di sini saya belum ganti, ini koperasinya masih yang Iya. Nanti saya kirim juga ini Pak. Ya tadi Pak, oke Pak yang. Iya, nanti saya kirim juga. Nah di sini ada namanya Pak. Siapa yang merumuskan nanti Pak? Di dalam visi standar ini Pak ya, standar koperasi ini Pak. Iya. Ya, siapa yang merumuskan, siapa yang memeriksa. Kalau yang merumuskan ini biasanya saya tidak boleh dari ketua koperasinya Pak. Oh ya. Iya, ini harus ada dari selain ketua koperasi. Nanti baru dilihat ditetapkan oleh ketua koperasi. Oh iya. Nah, dikendalikannya baru oleh ketua koperasi juga, itunya. Nanti setelah selesai, pengawasnya pemeriksanya diperiksa oleh pengawas koperasi, disetujui juga oleh pengawas koperasi dan ditetapkan oleh ketua koperasi gitu. Jadi benar-benar terarah gitu, tidak melenceng ke sana sini gitu tentunya Pak. Oh iya. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin lihat visi misi kita tuh apa sih? Jadi di sini nanti letaknya Pak. Siapa yang membuat visi misi? Ya, ada namanya ketuanya, ketua tim pembuatan, ketua tim perumusan visi dan misi, itunya namanya. Nah, nanti di sini, visi dan misinya apa, baru kita bisa masukkan, gitu ya Pak. Oh iya. Visinya apa, misinya apa. Nah, untuk apa sih? Rasionalnya itu apa sih ininya Pak? Misalkan visi, misi, tujuan, dan sasaran ini disusun dengan maksud untuk memberi arahan bagi pimpinan. Jadi tidak ke sana sini berdasarkan dari standar yang kita buat. Oh iya. Iya. Nanti satu-satu Pak kita buat Pak ya. Visi, misi, tujuan, dan sasarannya saya buatkan nanti standarnya 1 di saat
pembuatan visi misi. Nanti misalkan yang lainnya saya sertakan juga standarnya juga gitu. Nanti supaya koperasi benar-benar terarah gitu itunya, kebijakannya. Iya, Pak ya. Ya. Ini sama yang bertanggung jawab yang tadi Pak yang di atas Pak ya, itunya ini. Ya. Lalu biasanya kan begini Pak, di anggota itu pengen tahu pengertian biasanya. Apa sih pengen ingin tahu itunya. Visi di sini dijelaskan sudah. Terus stakeholdernya internalnya siapa misalkan. Terus eksternalnya siapa gitu itunya. Jadi ketahuan bahwa stakeholder internal terlibat dalam koperasi, misalnya koperasi. Itu harus ada catatannya bahwa internal tadi seperti internal itu adalah petani ya. Jadi internalnya adalah petani. Terus eksternalnya siapa? Misalkan dari perbankan. Iya, perbankan. Itu ada catatannya gitu itu Pak. Nah, baru nanti pernyataan isi standar. Di sini ada namanya ketua koperasi wajib memastikan penyusunan visi misi tujuan dan sasaran mempertimbangkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, karena sekarang namanya kalau di kampus itu digaungkan itu Pak 4.0 namanya Pak sekarang Pak. Atau revolusi teknologi kalau sekarang. Jadi kita harus lihat ini. Ya, kalau kita kemarin Pak, alhamdulillah sudah ikut pelatihan itu Pak. Tapi yang BMT kan yang ke BMT 4.0 itu Pak. Oh iya Pak, betul. Jadi berarti udah ada gambaran Pak ya. Sudah ada gambaran. Oke. Jadi di sini ada 6 di sini Pak, namanya standarnya Pak. Jadi nanti bisa Bapak baca nanti. Iya, pelajari dulu nanti kalau jelas nanti kita. Oh iya Pak. Kalau ada yang tidak ngerti nanti silakan tanyakan ke saya Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan koperasi yang saya dampingi ada standar koperasinya semua gitu Pak. Standar mutu koperasinya gitu Pak. Gitu. Ada yang ditanya kira-kira Pak? Bu Siska, Bu Sisrika? Kira-kira Bu? Ada yang tanya nggak kira-kira Bu? Jadi berarti kalau untuk visi misi ini Pak ada tim perumusannya gitu ya Pak ya? Betul Bu. Harus ada tim perumusnya. Jadi dirumuskan dulu oleh tim perumusannya, baru nanti dibawa ke RAT gitu Pak? Betul. Jadi nanti gini Bu. Ya Pak. Ada tim perumusnya, setelah dirumuskan, dibawa ke dalam rapat anggota. Rapat anggota ini Bu ya, pengurus dan anggota yang ini Bu ya. Bukan anggota yang tahunan, tapi ada namanya rapat anggota pembentukan visi misi biasanya gitu. Gitu. Nanti dari anggota harus ada yang mewakili. Itu dalam penyusunan ini harus ada yang mewakili. Supaya nanti jangan sampai kita bentuk visi misinya, anggota kita nggak tahu gitu ternyata Bu. Kalau sudah ada yang mewakili, berarti anggota kita sudah tahu. Gitu. Dan juga jangan semua dibawa nanti Bu. Iya Pak, ya Pak. Nanti kita kalau semua nggak buat koperasinya lagi nanti kantornya. Perwakilannya aja ya Pak ya. Betul. Misalkan apakah 3 orang atau 5 orang itu boleh. Gitu. Yang intinya sih supaya anggota koperasi ada yang mewakili. Mereka punya hak suara. Ya. Jangan sampai nanti buat visi misinya aja kami tidak dilibatkan katanya. Itu yang khawatirnya di sana kalau tidak dilibatkan. Itu. Kalau sudah dilibatkan ya semua paham kita mewakili. Terus Pak, visi misi itu kan dibuat berkala berarti apa ya? Boleh sekali 5 tahun atau sekali 2 tahun atau ada ketetapannya gitu Pak? Boleh Bu, penentuan dari koperasi tim perumus itu Bu. Kira-kira visi misi ini kami dapat capai 2 tahun, boleh 2 tahun. Lalu kalau misalkan visi misi ini kayaknya tidak akan tercapai 2 tahun, kita panjangkan gitu itunya Bu. Kita panjangkan jadi kalau 3 tahun atau 5 tahun bagaimana gitu itunya Bu. Nah, itu. Jangan sampai gini, buat visi misi sekali seumur hidup gitu itunya Bu. Yang terjadi sekarang itu seperti itu.
Oke, Pak. Itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Ya, jadi kita ya kebetulan waktu kemarin, Bu, ya, waktu di kampus, di prodi saya sendiri juga, yang merumuskan standar mutu prodi itu saya, makanya saya paham di sini gitu ya, Bu. Standar mutu koperasi saya paham itunya. Karena saya bertolak belakang dari pembuatan visi misi kampus kemarin gitu, Bu. Dari pembuatan standar mutunya. Itunya. Jadi saya akan paham ini. Pak Nadirman, ada yang ditanyakan, Pak? Ya, sementara ini Pak, mungkin nanti setelah bahan dikirim Pak, nanti mungkin ada. Tapi kan gini Pak, koperasi kita Pak, untuk informasi kan kita kan berbasis ini Pak, kelompok tani. Jadi kan kalau kita kan udah gampang tuh Pak kalau untuk utusan dari kita kelompoknya kan itu. Iya, betul. Kita kan jaringan kita koperasi, kemudian kita bentuk kelompok tani yang sudah digeser. Jadi kan apapun nanti yang kita panggil, waktu itu kan kalau rapat terbatas itu adalah anggota ini pengurus kelompoknya aja Pak kan itu. Betul, bisa Pak. Yang penting ada perwakilan aja pokoknya. Iya. Iya, itu. Ada lagi Bu Sis? Untuk sementara itu aja dulu Pak. Oke Bu. Nanti ini Bu, nanti akan saya kirimkan link YouTube-nya yang pertemuan kita kali ini. Nanti akan saya share di YouTube. Baik Pak. Ya. Oke Bu ya, Pak Nadirman, Bu Sisrika. Ya, mungkin kalau ya mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan Bu ya sama Bapak. Ya mudah-mudahan bisa dibawa ke pengurus yang lain itunya. Iya, siap Pak ya. Nanti kita bahannya Pak ya, kalau ada bahan ini Pak, bahan referensi yang lain itu Pak di dalam rangka ini ini kan dalam pembentukan visi dan misi ini Pak, selain dari bahan yang Bapak tayangkan itu Pak, di-share juga Pak. Nanti akan saya share itu Pak ya, yang apa namanya Pak? Renstra dari itu Pak ya, rencana strategis dari Kementerian Koperasi Pak. Oke, siap. Iya, itu Pak ya, nanti. Selain itu, kita itu dulu, nanti akan saya carikan referensi yang lain. Ya, Pak. Itu. Ya, terima kasih Pak Nadirman, Bu Sisrika. Waktunya sudah mengganggu waktu tidur siangnya ini. Bukan mengganggu ini Pak, ini ilmu kan dari Bapaknya. Bersyukur kali kami Pak. Ya, saya juga bersyukur Bu bisa bertemu dengan Bapak, Ibu. Ya, saya juga orang Sumatera Bu ya. Lahir di Sumatera, lahir di Lampung. Di Lampung saya lahirnya Lampung. Kalau ininya sukunya Sumatera Selatan Bu. Oh. Gitu. Masih dekatan lah itunya. Iya. Masih satu pulau ya Pak ya? Betul Bu. Ya, terima kasih Bu Sis ya, Pak Nadirman. Ya, siap Pak. Ya, kita akhiri dulu Pak, baca hamdalah Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak ya, saya coba foto dulu. Ya, sudah. Saya akhiri Pak ya, Bu. Ya. Ya Pak.